Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya pertemuan saya yang ketiga. Cuma baru kesempatan ini Allah takdirkan. 2 kali pertemuan perdana, pertemuan kedua sudah dijadwalkan sama Pak Wiza, tapi awak tak bisa hadir karena ada halangan. Jadi ini pertemuan ketiga, tapi pada hakikatnya pertemuan perdana. Mudah-mudahan nanti bisa kita berkesinambungan. Apa yang kita bahas maghrib menjelang Isya ini, Isya sekarang kurang lebih jam 7:23. Jadi ini ada waktu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 menit. Kita kasih waktu untuk 30 ceramah, 5 menit untuk tanya jawab. Atau nanti sampai batas di mana ceramah ini berakhir, selebihnya kita akan tanya jawab kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Apa yang mau kita kaji maghrib ini tentang sholat berjamaah. Betapa penting sholat berjamaah itu, sampai kata Nabi, jangan kalian tersesat dari domba yang bergerombolan, karena domba yang terpisah dari gerombolannya akan mudah disantap serigala. Nabi mengumpamakan ini karena orang yang terpisah dari jamaah, dia akan mudah untuk tercerai-berai. Maka itu ada hadis, waman saja fitnah, orang yang suka sendiri nanti lama-lama dia sendiri di neraka. Maka itu pentingnya berjamaah ini ditunjukkan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kalau hadis-hadis lain banyak yang kita dengar tentang pentingnya menjaga persatuan. Sebenarnya menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, apakah itu ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, atau ukhuwah islamiyah,
berawal dari tata cara kita dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Jadi sebenarnya banyak faedah sholat berjamaah ini. Salah satunya adalah mengumpulkan umat dalam satu ikatan. Apa hukumnya sholat berjamaah itu? Imam Syafi'i di dalam kitab Fikih 4 Mazhab nih, Syekh Al-Alamah bin Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damsyiki, bahwa Imam Syafi'i menghukumi sholat berjamaah itu fardu ain, wajib. Tapi ini pendapat Imam Syafi'i ketika dia berada di Kufah, di Irak. Ini namanya Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Ada pendapat yang baru atau pendapat lama. Yang lama disebut qaul qadim. Ada pendapat qaul jadid. Hujjahnya Imam Syafi'i itu bisa berubah. Jadi hukum dalam Islam itu sangat dimungkinkan berubah sesuai dengan kondisi atau ilat yang mengatur, yang menyebabkannya. Jadi ada asbab, kalau dalam kaidah dalam ilmu hadis ada asbab. Kalau turunnya Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Turunnya hadis itu disebut asbabul wurud. Asbab dalam kaidah fikih disebut ilat, alasan yang menyebabkan hukum itu terjadi. Jadi Imam Syafi'i ketika berada di Madinah, dia katakan sholat berjamaah itu bukan fardu ain, tapi cukup sampai tahap fardu kifayah. Macam kita sholatkan jenazah, ada 40 orang, udah ramai, kita tidak sholat lagi jenazah, tidak masalah. Ini namanya fardu kifayah. Sudah diwakilkan dengan yang 40 orang sekian tadi. Kenapa bisa berubah pendapat Syafi'i di Madinah, dia bilang fardu kifayah, tapi ketika dia di Kufah di Irak jadi fardu ain. Kenapa berubah? Ternyata asbabulnya, ilatnya di Madinah waktu itu masih sedikit masjid, tapi yang mau sholat banyak. Ketika Imam Syafi'i berada di Kufah di Irak, pendapatnya berubah, tidak lagi fardu kifayah tapi jadi fardu ain. Kenapa? Masjidnya banyak, yang mau sholat banyak, dan terbuka peluang. Mau mana pendapat yang dipakai? Ya kalau kita berada di daerah-daerah yang sedikit masjid, umatnya banyak, tidak ada kesempatan ke masjid, boleh ini digunakan. Pendapat yang qaul qadim. Sholatnya tidak harus ke masjid, tidak harus berjamaah, tidak harus berjamaah. Karena pendapat ini, Imam Maliki dia bilang bahwa sholat berjamaah itu malah justru hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Dikerjakan berjamaah bagus, pahalanya besar. Tapi dikerjakan sendiri juga nggak masalah. Itu Imam Maliki. Hanafi bilang sama dengan Imam Syafi'i ketika berada di Madinah, fardu kifayah kata Imam Hanafi. Nah, pendapat mana yang mau kita ikuti bergantung pada kondisi kita. Misalnya di tempat ini, tadi saya tanya tadi sama Pak di sini masjid, ini masjid Pak Ian, sudah banyak yang sholat Jumat, banyak orang sholat Jumat banyak. Kalau sampai membludak, ini dah ada halaman, bisa dipakai. Tapi kalau ternyata halaman juga penuh, nggak ada tempat masjid juga nggak ada Pak, itu sholat Jumat bahkan bisa ditiadakan dan berubah menjadi sholat zuhur. Ada beberapa alasan yang menggugurkan sholat Jumat itu. Maka itu ketika fatwa MUI di Jakarta meniadakan sholat Jumat karena COVID, meniadakan sholat berjamaah fardu di masjid karena COVID, kita jangan lancip kali lah, marah kita nih kan. Apa ini di Jakarta MUI pula menutup masjid karena COVID. Ini orang ngomong kayak gini, ini memang ada benarnya tapi kayak nggak berilmu. Itu saya bilang tadi, hukum dalam Islam itu bisa berubah. Apalagi dalam kaidah fikih, kalau ada kondisi yang darurat itu masih dibolehkan. Yang haram sekalipun dalam kaidah fikih
mohon maaf. Bapak makan babi di saat darurat asal tidak berlebih-lebihan dan tidak ada niat sesungguhnya kita makan babi karena memang kondisi lapar dan tidak ada makanan sama sekali. Ini dibolehkan, tapi yang penting kata jangan sampai berlebihan. Nah, ini jangan dipelesetin. Nanti kata Ustaz, waduh boleh makan babi. Aku tak nyuruh makan babi. Tapi supaya ini saya tanya dulu, babi itu halal apa haram? Enggak, babi itu enggak haram, Pak. Babi itu najis mughalazah. Kapan jatuh hukum haram itu? Saat bapak atau ibu atau kita umat Islam ambil parang, sembelih babi, kita rendam, kita ambil sendok, baru kita makan. Jatuh hukum haram memakan babi. Jadi hukum itu dalam Islam bukan dinisbatkan pada bendanya. Oh, hebat kali ya kita ini. Babi itu ciptaan Allah. Awak bilang babi haram kau. Nah, tapi ketika kita mau melakukan sesuatu terhadap benda itu, maka jatuh hukum haram memakan babi. Sama kayak anjing, Pak. Kalau anjing itu haram, dia nggak ada di surga. Tapi anjing satu-satunya yang ada di surga, itulah anjingnya Ashabul Kahfi. Masuk surga, Pak. Bukan anjing yang berkeliaran di Polonia. Kalau ada anjing yang berkeliaran di Polonia, coba tanya anjing masuk surga atau neraka? Kita nggak boleh menganggap makhluk ini terlalu lebih hina, enggak, Pak. Anjing babi mati dia nggak ada hisab awal. Dari mulai lahir sampai kerja akan dihisab, dihitung. Berarti itu nggak ada hisab. Maka ini disampaikan supaya kita paham kenapa hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan ilahnya. Ini udah agak melenceng nih kan. Udah 5 menit kita bahas tentang sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu hadirin si jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Ada beberapa faedah sholat berjamaah itu. Pertama, kita akan belajar sholat berjamaah. Kenapa belajar? Karena kita pasti melihat imam. Ini sahabatnya langsung nyambung ke Nabi. Maka Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sholat dilihat para sahabat, utamanya yang 4 khulafaur rasyidin. Sahabat yang utama 4. Sahabat sholat dilihat oleh para sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain sholat dilihat oleh para tabi'in di bawahnya. Tabi'in sholat dilihat oleh tabi'in wa tabi'in. Kemudian tabi'in wa tabi'in sholat dilihat para ulama-ulama salaf, ulama-ulama masyhur, sampai dilihat ulama-ulama ini dilihat oleh ulama-ulama belakangan sampai kepada ulama-ulama kita, sampai kepada para imam mazhab, sampai kepada kita di Indonesia itu. Maka kita belajar sholat, niatkan dalam hati, ya Allah, aku ke masjid. Selain untuk beribadah, aku juga ingin melihat bagaimana tata cara sholat yang benar. Maka sholat itu sebenarnya belajar dari imam. Maka itu dalam kitab fikih ada tata cara memilih imam. Dalam fikih nggak ada tata cara memilih makmum. Orang buta boleh jadi makmum, orang bisu boleh jadi makmum, orang maaf disabilitas nggak ada kaki misalnya nggak ada, boleh jadi makmum. Bacaannya nggak fasih boleh jadi makmum, nggak ada salah. Tapi tidak semua orang bisa jadi imam. Kenapa? Minimal 4 syarat imam dalam ilmu fikih. Ini mohon maaf. Pertama, orang jadi imam itu a'lamuhum, alim, angkat jadi imam. Apa orang alim itu Ustaz kemana-mana kok tasbih? Enggak. Kemana-mana pakai sorban? Enggak juga, Pak. Kemana-mana pakai sarung? Enggak juga. Maling pun kemana-mana kok sarung dia? Enggak. Tasbih? Enggak. Itu orang Buddha kemana-mana pakai tasbih. Besar aja tasbih dan tasbih apa? Segini, Pak. Lempar kepala Pak bener juga. Enggak. A'lamuhum itu maksudnya alim, artinya alama, ilmu, banyak wawasan agamanya, angkat
untuk sholat. Udahlah cowok, kau ikuti aja bapakmu. Bapakmu nanti sholat di depan, kau di belakang jadi makmum. Kalau bapak kau bilang takbir Allahu Akbar takbir, kau kalah payahnya. Kata mama, datang sujud, ya udah lama, oke lah. Sholat aku sama bapak. Tapi sambil duduk sholat zuhur pak. Di belakang rumah, di atas balai bambu. Balai bambu kan apa ya? Kayak rotan gitu dia kan, susun-susun gitu. Di atas balai bambu itu lah sholat cucok sama si bapak. Bapak jadi imam, cucok jadi makmum. Allahu Akbar, kata si bapak. Cucok teringat pesan mamanya. Kau ikuti yang dibilang bapakmu. Cucok pun pak. Allahu Akbar. Ini mencontoh imam. Cucok pun bapaknya karena sholatnya zuhur kan sir. Gak tahu suaranya seperti apa. Fatihahnya pelan, gak bersuara, macam isuzu panter, nyaris tak terdengar. Berat. Begitu ruku, Allahu Akbar, ucap teringat lagi, kau ikuti yang dibilang bapakmu. Ucap pun Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Begitu mau sujud pak, Allahu Akbar, rupanya balai bambu tempat bapak sujud tadi sholat ada yang renggang. Karena renggang sujud bapaknya Allahu Akbar, terjepit hidung si bapak di antara balai bambu yang renggang. Masya Allah. Karena terjepit sakit pak, spontan refleks. Aduh, kata bapaknya. Si Ucok teringat pesan mamanya. Kau ikuti yang dibilang bapaknya. Kata si Ucok pakai lagu dia. Aduh, ada rusak sholat. Kenapa? Imamnya salah diikuti sama makmum. Kalau sampai kayak gitu sholat nggak gawat kita. Imam kentut, gimana caranya pak? Kalau udah imam kentut, mau bersuara, mau enggak, mau kedengaran, mau enggak, mau banyak kentutnya, mau sedikit kentutnya, udah batal bersuaranya. Batal kentutnya. Macam mana caranya? Ini betul ini masjid kita ini. Ada pintu, ini kita bersuara pak. Tembus apa? Ada juga kadang-kadang masjidnya nggak ada ini. Ya kalau imam batal dalam pertengahan sholat, dalam pelaksanaan sholat imam batal. Kentut misalnya, imam minggir dari posisi imam, keluar dari pintu samping, dia ambil wudhu, lalu kemudian dia bermasbuk, dia masbuk, dia jadi makmum. Ini bagi yang punya ilmu. Ya, kalau nggak tahu dia, Allahu Akbar, udah rakaat terakhir, kentut dia. Memang tak ada yang dengar, hanya dia dan Allah yang mengetahui kentutnya itu. Begitu kentut, udah rakaat terakhir. Kata setan pula kan, udah rakaat terakhir, gantung saya tanggung. Dilanjutkan ya pak, semua dosa yang tanggung sama imam itu. Hati-hati. Makanya kalau imam udah salah, minggir aja. Kalau nggak ada pintu ini, minggir aja imam kemarin. Udah. Nggak usah mikirkan malu. Justru ketika dia minggir, tahulah orang ini imam ada berilmu. Jangan kayak ada kejadian pak, udah sujud terakhir, Allahu Akbar, udah tak tahan. Rupanya dari rakaat kedua sampai rakaat keempat, udah nahan kentut dia, udah berputar angin di perut dia. Begitu sujud, nggak tertahankan lagi. Memang ada yang dengar. Karena sujud pak, keluar imam tadi sah. Dia nggak mau digantikan. Inilah parahnya kalau jadi imam udah salah nggak mau digantikan. Maka itu kalau jadi pemimpin udah salah turunlah aja nggak komentar. Ini nggak ada kemana-mana ya, kalau ditafsirkan udah ke politik. Keluar imam tadi, jamaah semua di sini sujud. Dia ngambil wudhu lagi pak, masya Allah. Begitu. Yang 3 orang di belakang, lama kali dah sujudnya apa buat imam nih? Nengok kepalanya, ditengoknya tak ada lagi imam, derit dia. Imam kita hilang, kata dia. Ya Allah, rusak pak saudara, kata hakim. Maka itu inilah pentingnya imam itu harus memiliki ilmu. Ini yang disebut dalam ilmu fikih a'lamuhum, alim angkat dia jadi imam. Kalau nggak alim jangan. Ustaz, di kampung kami 2 orang alim, mana yang diangkat? Kalau 2 orang alim, angkat syarat kedua. Apa syarat kedua? Aqsa'uhum, fasih bacaannya, angkat jadi imam. Udah alim dua-dua, yang ini alim, yang ini alim, yang ini fakih
yang fasih diangkat jadi imam. Kenapa? Karena tujuannya mau belajar, jamaah tahu. Ini 3 orang makmum di belakang, Pak. Minimal itu kemampuan alim dan aqsa umumnya sama dengan imam. Minimal. Jadi kalau imam salah, yang 3 orang di belakang wajib menggantikan. Pas berdiri di belakang imam, dia wajib maju ke depan, menggantikan imam. Ini yang 3 di belakang imam ini nggak boleh sembarangan sebenarnya. Kalau bisa yang imam-imam cadangan, nah di belakangnya dia. Tapi ini kan berlaku di masjid-masjid besar. Kalau di sini ya minimal Pak, kalau udah jadi imam, ayat itu yang umum aja dibaca orang. Kata Nabi, kalau kau dalam keadaan berjamaah menjadi imam, ringkaskan bacaan. Jangan pula awak di sini, awak apalah Al-Baqarah, awak baca Al-Baqarah 1 sampai berapa itu 200 lebih. Awak baca Al-Baqarah, yang lain tak tahu, ada pula yang salah bacaan tadi. Wah, ini kan payah ini. Jadi fase itu diangkat. Nah, soal kefasihan imam, kita jangan suka saya kemarin Jumat di daerah Pelumpang, Masjid Al-Ikhlas. Siap-siap sholat Jumat, nggak dikasih pulang saya. Rupanya ada jamaah yang nahan saya. Ustaz, di musola kami, ini musola keluarga Ustaz. Imam kami tetap orangnya itu aja, karena musola keluarga. Terus dia selalu bilang ihdinas siratal mustaqim. Dia bacanya mustaqim, bukan mustaqim. Itu macam mana Ustaz? Dia bilang itu salah. Tapi kalau pelafalan huruf shad menjadi sin, tidak boleh kita salahkan. Karena dalam qiraah sab'ah, ihdinas siratal mustaqim. Itu pakai shad, siratal mustaqim. Dalam qiraah sab'ah boleh 2, boleh 3. Pakai shad yang umum, huruf aslinya, boleh pakai sin. Dalam qiraah sab'ah, imam qiraah ini langsung nyambung ke sanadnya Nabi. Ihdinas pakai sin dan sin bawah sin. Ihdinas siratal mustaqim, itu boleh. Atau pakai zain. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu bisa menjamak dalam qiraah sab'ah, maka boleh disebut ghairil maghdubi 'alaihim. Itu menjamak. Atau versi yang lain dalam qiraah sab'ah itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu boleh. Tapi yang siratal mustaqim itu salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mohon maaf, orang Jawa banyak nih kan. Ngalamin katanya alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan benar. Ini kaidah-kaidah yang disebut dengan aqsa umum fasih. Supaya apa? Supaya imam itu memberikan pendidikan tahsin Quran kepada para makmum. Jadi kita kalau imam baca Fatihah, makmum itu ngapain? Makmum itu diam kalau imam baca Fatihah. Tapi ketika imam baca ayat, makmum baca Fatihah. Makmum baca. Jadi Ustaz, yang 3 di belakang macam mana? Yang 3 di belakang konsentrasi tingkat tinggi. Ketika imam baca ayat, dia baca Fatihah. Tapi ketika imam baca ayat ada yang salah, dia wajib meluruskannya. Maka yang 3 di belakang ini nggak boleh sembarangan. Bagaimana Pak? Konsentrasi mesti tinggi. Dan jangan ketika kita baca ayat, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih, gak perlu Pak. Cukup pahami makna suratil Fatihah. Nggak usah lagi diterjemahkan oleh hati kita. Sama kayak kita belajar bahasa Inggris. What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu untukmu? Tapi ketika kita mengatakan what can I do for you, hati kita nggak perlu menerjemahkan, tapi maknanya kita tahu bahwa kita mau bantu orang. Seperti itulah
ketiga syarat imam itu awaluhum hijratan, yang lebih duluan tinggal di kampung. Ustaz, ini ada orang alimnya sama, fasihnya sama, angkat syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Awaluhum hijratan, yang lebih duluan tinggal. Dari yang alim itu, yang fasih itu, mana yang lebih duluan tinggal di kampung ini, angkat jadi imam. Itu syaratnya. Tapi ini masih lentur, masih boleh. Atau syarat yang keempat, aksaruhum sinnan, yang lebih dituakan. Ya Pak? Tapi kalau udah 70, 80, udahlah Pak, mohon maaf, janganlah jadi imam. Kenapa? Kalau udah 70 biasanya tuh penyakitnya lupa. Allahu Akbar, bangkit dari sujudnya rakaat keberapa ini? Ini payah Pak. Nanti kerjaan makmum gila, subhanallah, subhanallah, itu belum lagi ayat. Makmum imam itu kalau salah dua yang bisa kita lakukan. Kalau salah bacaan, tugas makmum meluruskan bacaan. Kalau yang salah gerakan, tugas kita mengucap subhanallah 3 kali. Nanti kalau imamnya kita pikun, asik salah aja bacaan, kan repot kita Pak. Iya kan? Dan kalau imam salah ada adabnya, negur imam kayak mana? Subhanallah, nggak bisa. Mentari aja, dari imam salah mah kamu benar lah, mungkin usaha aja loh, nah, itu nggak boleh, ada syaratnya. Jadi kalau imam itu apa namanya, pikun lupa, apalagi yang dibaca dalam surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun itu mutar bisa dibuat ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, la udah 3 kali ayat itu aja putar, makmum di belakang sok paten, padahal dia nggak hafal. Lakum dinukum waladhdallin. Amin. Dan jemaah, rupanya jemaah tak hafal ayat Al-Kafirun. Usah ini Pak. Maka itu kalau udah tua-tua jangan lagi diajak untuk menjadi imam. Kadang-kadang nggak diajak keras kepala pula, dan ini yang susah kayak gitu. Masya Allah. Makanya di Masjid Ar-Ridho kalau ada orang yang punya kompeten jadi imam, buat listnya. Nah ini imam wajib sholat fardu hari ini sianu. Jadi yang di luar tak usah lagi jadi imam. Kalau tidak ada yang lain, nah bolehlah. Ini memimpin orang banyak, kalau di depannya mimpin pikun terus susah kita. Tiap saat subhanallah, ya kan? Mengingatkan subhanallah, itu mengingatkannya Pak, nggak usah pakai lagu ya. Imam salah gerakan, subhanallah, itu aja, nggak usah pakai lagu Pak. Subhanallah, nggak usah gitu pula. Nanti datang imam yang pikun tadi jawabnya pula, walhamdulillah. Jadi pula salawatan bukan sholat ya kan? Ini yang kacau gitu. Ya Pak, berarti kalau jadi imam, maka imam wajiblah kalau bisa bukan wajib lah sebenarnya, tapi kalau bisa jangan yang pikun lah, jangan yang suka lupa, ya kan? Kalau dibacanya, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lupa dia. Inna jadi imam itu kalau bisa jangan layak ikut Pak, capek kita nanti. Nah, satu yang kedua faedah sholat berjamaah adalah kita belajar demokrasi. Kenapa?
siapa saja yang mau masuk masjid harus lepas sepatu, copot sendal. Nggak peduli mau dia gambling, camat, presiden aja masuk masjid buka sepatu kok gambling lagi. Camat, bupati, wali kota mau masuk, ustaz yang ceramah buka sepatu. Apalagi kita kan biasa-biasa, bukan punya jabatan, bukan punya pangkat. Kita semua inna akramakum indallahi atqakum. Ini belajar kita demokrasi. Imam salah diingatkan dengan tata cara mengingatkan imam. Artinya apa? Kalau pemimpin kita salah, ada dong caranya. Ada dong tata cara menurunkan, menegur imam, menegur pemimpin. Ada. Pemimpin itu wajib diikuti. Tapi ketika dia salah, yang salah jangan diikuti. Wajib kita mengingatkan. Itu sebabnya Fir'aun diingatkan sama Musa dan Harun. Ya kan? Musa dan Harun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai Musa, Harun, kau pergi sampaikan kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, kata Allah, sampaikan nasihat kepadanya dengan lemah lembut. Nah, belajar demokrasi. Lalu yang ketiga, jadi kita pangkas. Yang ketiga, faedah sholat berjamaah itu lebih memungkinkan doa kita semua diijabah oleh Allah. Kenapa? Ya kalau sholat kayak di sini tadi kan doanya sendiri-sendiri, Pak. Tidak masalah. Yang dimaksudkan dalam ayat, dalam faedah ini adalah ketika imam bilang amin, makmum juga ikut menjawab amin. Maka ketika kita bilang amin, orang kafir itu ketakutan, Pak. Karena doa ulumul Quran surat Al-Fatihah. Dan ini mohon maaf, kapan saat kita mengucapkan amin? Fa idza amanal imam fa aminu. Kalau imam bilang amin, maka makmum wajib bilang amin. Coba kita tes. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum, Pak Imam belum. Kalau ada makmum cepat mengucapkan amin ketimbang imam, maka itu makmum Valentino Rossi. Tekongnya bulan imam. Pembalap dia kan. Nah, jadi imam dulu bilang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barulah masuk imam ke makmum. Amin. Nah, jadi mau sholat, setelah sholat doanya berjamaah nggak masalah, doanya sendiri-sendiri juga nggak masalah. Yang penting jangan tak berdoa. Ada yang kadang-kadang berpaham begini, Pak. Ustaz, kita dalam sholat sudah berdoa, Ustaz. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'an. Doa, Ustaz. Takbir pun kita nanti iftitah doa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu doa, Ustaz. Iya, Allahumma shalli, sampaikan bersalawat kepada Nabi, itu doa, Ustaz. Jadi ngapailah banyak kali setelah doa dalam sholat kita berdoa lagi setelah sholat. Itu orang yang banyak sholat ini kan ikhtiar, doa itu kan tawakal. Maka orang yang banyak sholat tapi tidak berdoa, itu kata Nabi, itu namanya orang sombong. Banyak awak min apa? Ikhtiar, tapi nggak doa kepada Allah, sombong. Tapi banyak doa, nggak ikhtiar, nggak sholat, doa aja, pesong. Masa awak minta aja sama Allah? Sholatnya ikhtiar nggak ada, minta aja, pesong kan? Nah, Bapak Ibu hadirin, jadi ini faedah-faedah sholat berjamaah. Jadi kalau kita sudah paham, banyak sebenarnya yang menyangkut tentang sholat berjamaah yang mesti kita. Ada sholat berjamaah. Sholat itu ketika imam bangkit dari rukuk, dia mau sujud, mana yang duluan turun, Pak? Ini salah satu contohnya. Mana yang duluan turun ke lantai? Tangan
atau lutut. Ada dua hadis, hadisnya sahih. Yang satu sebut lutut, yang satu sebut tangan. Yang satu diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur, yang satu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mana yang boleh? Pakai lutut atau pakai tangan? Dua-duanya boleh. Jangan nanti tengok imam sholat tangannya dua turun pas sujud. Berarti ada ilatnya. Jadi gini, ada asbabul wurudnya. Hadis pertama itu diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur dia duluan pertama masuk Islam ketimbang Abu Hurairah. Jadi Wa'il ini ketika Nabi sholat dia tengok betul-betul Nabi sholat. Tengoknya betul. Dan diperhatikannya Nabi, aku melihat dalam hadis itu. Aku melihat Nabi sholat ketika dia sujud lutut duluan sampai ke lantai. Ini Wa'il, dia tak nanya Nabi tapi dilihat Nabi sholat. Belakangan muncul Abu Hurairah, dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau kita sujud dari berdiri ketika kita sujud dalam sholat, mana duluan yang turun? Kata Nabi SAW, kalau kalian mau sujud, jangan seperti onta, maka tangan duluan ke lantai. Ternyata ada ilatnya Pak. Dua hadisnya sahih. Nabi kok ngomong gitu. Kemarin dilihat sama Wa'il pakai lutut. Kok belakangan pakai Nabi bilang pakai tangan. Ini bertentangan, kontradiksi. Enggak. Maka itu tadi ada ilatnya. Apa ilatnya? Ternyata Wa'il melihat Nabi sholat. Waktu itu Nabi umurnya masih muda, sehat, tidak ada masalah dengan tempurung lutut. Begitu Nabi umur 60, ada masalah dengan tempurung lutut Pak. Pelan-pelan Nabi turun sujud langsung tangannya. Jadi dua-duanya sahih. Tidak ada masalah. Ini penting bagi imam terutama supaya tidak saling terjadi saling salah menyalahkan. Nah, ini penting kita dipelajari oleh minimal yang mempelajari ini adalah imam lah ya. Ini penting supaya jangan nanti imam itu kok bisa pula dia kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya tentang faedah-faedah sholat berjamaah ini yang perlu dikaji dan disampaikan kepada jamaah dan kepada umat Islam supaya tidak kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan. Dulu kan gitu Pak, orang Islam ini dua aja tuh, pemakan dulu. Kalau tak NU Muhammadiyah, nggak Muhammadiyah NU. Kalau dulu berangkat gara-gara nggak urut sampai bakar rumah. Sekarang udah selesai urusan itu, jangan orang mungkin lagi kan. Dulu gitu Pak, bakar rumah, yang kunut nyalahin yang tak pakai kunut, yang tak pakai kunut nyalahin yang pakai kunut, berantem, satu kampung perang. Oh sekarang tak berantem lagi Ustaz, kenapa? Dua-dua Pak sholat subuh. Ini yang mesti Pak, yang mesti diperangi yang ini yang Pak sholat subuh. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau tadi imamnya terlalu suam, jadi kita koreksi mereka nggak terima. Mengutamakan itu padahal Masya Allah bacaannya Ustaz, bacaannya cuma imamnya jadi karena dia nggak pernah bisa merubah sistemnya itu, ya kita nggak mau sholat itu lagi. Tapi bagaimana kita kan di sana banyak masjid, maksudnya saya pindah tempat lah karena nggak sesuai yang kriteria kita. Oke, berarti dia nggak pakai 4 tata cara memilih imam, dia langsung lompat ke nomor 4. Aksaruhum sinnan, yang lebih dituakan umurnya. Nah, bagaimana hukumnya? Bagi yang tahu, kalau Imam Maliki kesalahan imam, maka makmum salah, Pak. Tapi kesalahan makmum dalam Imam Maliki ditanggung oleh imam. Tapi mazhab Syafi'i tidak kasih bacaan imam sekalipun, kita wajib mengulang sholat. Maka kalau ada qori masbuk, dia masbuk. Qori yang dia apa kan? Baca Quran tahsinnya Fatimah. Dia berimam masbuk, tiba-tiba didengarnya imam berserak bacaannya. Maka qori ini pasti dia mengulang sholat. Kalau dia tak ulang sholat berarti dia pakai mazhab Maliki. Tidak perlu
ulang sholat karena kesalahan ditanggung oleh imam. Jadi makanya tadi pentingnya bagi kita untuk berilmu sebelum menjadi pemimpin atau sebelum menjadi resa. Sebelum menjadi imam. Ini penting Pak. Jadi kalau Bapak terserah aja mau lanjutkan, tapi kalau rasanya hati itu ragu-ragu, Nabi bilang kalau kalian ragu-ragu atau was-was atau istilahnya perkara-perkara yang subhat itu sama ya antara halal haram. Nggak tahu di halal apa halal. Ini boleh apa enggak? Ini enggak apa boleh Pak? Lebih bagus kata Nabi tinggalkan perkara yang meragukan. Jadi kalau Bapak ragu, udah tinggalkan aja. Kadang-kadang capek kita bertekak sama yang begini kan Pak. Mau awak selintikkan kupingnya marah pula. Dia awak ada 7. Awak selintikkan stroke pula. Dia meninggal satu tersangka awak kan. Tapi ini Ustaz sampaikan supaya kita nanti bisa sadar diri. Kalau sudah tua, tak usah kita paksakan menjadi imam. Apalagi kalau udah berserak bacaannya, maaf juga Pak. Berserak terus tajwidnya pun tak kemana-mana, susah. Gak ngerti kita yang dibacanya apa, padahal diperintahkan Fatihah. Dibacanya tak tahiyat bahkan karena berserak bacaannya. Terus gerakannya pun tumaninah yang penting. Tumaninah itu ketika Bapak mau bergerak untuk pergerakan selanjutnya, tunggu selesai sempurna dulu keadaan. Cara Allahu Akbar, udah sempurna belum gerakan kita, bentuk badan kita ini. Ini lurus, ujung kaki rata dengan ujung bahu. Lurus, mata ke sujud. Kalau udah sempurna, kosongkan, jangan dikosongkan pikiran. Artinya fokus kepada tempat sujud. Udah sempurna gerakan ini, barulah kita baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsiran sampai selesai. Sudah mau ruku, sempurna ini semua, baru kita takbir Allahu Akbar ruku. Ruku juga begitu Pak. Udah ruku begini, sempurna dulu posisi rukunya, baru kemudian kita berdoa. Macam mana sempurnanya? Ini kayak segitiga sama kaki itu lurus, pundak ini lurus. Jadi kalau diletakkan gelang, ini boleh kita contoh di sini tadi. Ruku, ada sana. Kiblatnya misalnya sana, sini ada. Nah, kiblatnya sana, ada sana. Nah, ruku. Nah, ini mesti lurus, tegas. Bagaimana mencapai posisi lurus ini? Tangan itu di lutut. Begitu tangan di lutut, agak dibuka sedikit tangan. Kembangkan. Kalau sudah sempurna posisinya, baru kemudian makasih. Kalau sudah sempurna posisinya, baru kemudian Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Begitu juga dengan sujud. Itu yang disebut dengan tumanina. Sholat itu mesti sabar. Ya kan? Jangan pikiran awak mau ambil gaji. Dasar ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nanti ada yang mau tanya-tanyakan boleh. Saya juga punya waktu lah kira-kira nanti setelah sholat 15 menit boleh. Tapi kalau nggak ada juga nggak masalah. Karena saya harus jemput anak saya ini Pak. Istri saya baru meninggal kemarin bulan 8. Jadi saya ngurus anak sendiri, single parent. Ini anak saya tempat kakak saya. Jadi kalau tidak ada perbincangan, saya akan jemput dulu anak saya. 2 orang anak saya. Tapi ini bukan promosi ya. Itu tak dicarikan. Ada tadi cocok. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.